Dia memanfaatkan kesempatan dari fluktuasi hukum ini, mengubah rute berkendara, dan bergegas maju. Semakin dekat Anda, semakin besar fluktuasinya. Di langit berbintang yang jauh, pertempuran besar sedang berlangsung, dan sangat sengit. Chen Qingyuan bersembunyi dalam kehampaan dan mengamati secara diam-diam. Sepertinya dia anggota klan Jinshi kuno. Setelah melirik beberapa kali, saya mengenali identitas beberapa pria tua. Setelah berurusan dengan klan kuno abadi selama bertahun-tahun, saya akan selalu memiliki pemahaman tentang mereka dan merasa akrab dengan mereka. Pertempuran yang hebat. Chen Qingyuan melihat situasi dengan jelas. 6 orang kuat dari klan Jinshi membentuk formasi pertempuran megah, penuh dengan niat membunuh. Kemudian, Chen Qingyuan memusatkan pandangannya pada pemuda bungkuk yang terjebak dalam formasi dan menatapnya dengan saksama. Siapa orang ini? Siapapun yang mampu bertarung dengan begitu banyak orang kuat dari klan kuno pastilah orang yang luar biasa, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mungkin ia telah hidup menyendiri di pegunungan dan hutan selama bertahun-tahun, dan baru menampakkan wujud aslinya saat dunia besar datang. Di area medan perang, ketertiban tidak stabil. Radius jutaan mil berubah menjadi reruntuhan, serpihan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, cahaya hukum aneh memercik ke segala arah, dan kekuatan magis serta harta karun Tao meledak dengan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan seluruh wilayah. Ledakan dentuman, pertarungan itu berlangsung sengit, dan niat membunuh itu pun menyatu menjadi substansi, membanjiri lautan bintang yang luas dan menelan abis peraturan tempat ini. Menghadapi kepungan para pahlawan, pemuda bungkuk itu, meskipun berada di bawah tekanan berat, tetap gigih dan tak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Lebih dari itu, ia terus mengumpat, melontarkan banyak kata-kata kotor yang akan membuat siapapun yang mendengarnya geram. Karena pemuda bungkuk itu sebelumnya telah mempermalukan seorang tetua perempuan suku Jinshi, dia harus dibunuh demi nama baik suku tersebut, tidak peduli berapapun biayanya. Kamu tidak bisa membunuhku. 9 senjata ajaib berdaun willow, panjangnya sekitar 7 inci, melayang di sekujur tubuh pemuda bungkuk itu. Senjata-senjata itu berwarna hitam pekat dan berkilauan dengan cahaya dingin. Tak peduli jurus mematikan apapun yang dilancarkan orang-orang kuat klan Jinshi, pemuda bungkuk itu mampu mengendalikan pedang terbang daun willow untuk menangkisnya. Setelah diburu selama beberapa tahun, pemuda bungkuk itu menderita beberapa luka, pakaiannya robek, dan dia berdarah. Arogan. Leluhur terkemuka klan Jinshi dalam insiden ini memiliki basis kultivasi langkah ke-7 jembatan ilahi, dan dia mengendalikan formasi dengan niat membunuh. Setelah berjuang sekian lama, dan menggunakan hampir segala cara, aku masih tak mampu menahan pemuda bungkuk itu. Benar-benar sakit kepala. Saat ini, tampaknya satu-satunya cara untuk menjebak pemuda bungkuk itu adalah dengan menguras energinya sementara dan mencari kesempatan bagus untuk menangkapnya. Dor, dor, dor. Setelah ratusan putaran pertempuran, kedua belah pihak menemui jalan buntu dan tidak ada yang dapat berbuat apapun terhadap pihak lain. Selama pertarungan, pemuda bungkuk itu terus mencari kelemahan dalam formasi pembunuhan, matanya berkedip dengan cahaya tajam dari waktu ke waktu, dengan senyum jahat tergantung di wajah buruknya. Seperempat jam kemudian, pemuda bungkuk itu akhirnya menemukan kesempatan dan mengendalikan 9 senjata terbang untuk menusuk posisi yang sama pada penghalang formasi. Ledakan. Dengan suara keras, ruang itu runtuh, dan sebuah lubang besar terbentuk di penghalang formasi itu. Oh tidak, hentikan pemerkosa ini cepat. Wajah para prajurit berubah dan mereka segera bergegas untuk menutup retakan itu. Butuh usaha keras untuk menjebak pemuda bungkuk itu kali ini. Jika ia dibiarkan lolos, ia akan seperti ikan di laut dan akan sulit ditemukan keberadaannya. Memanggil. Pemuda bungkuk yang sudah dipersiapkan sejak lama itu mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya, dalam sekejap bergegas keluar dari celah, menjelajah lautan bintang, dan merengkuh kebebasan. Ketika keluar, pemuda bungkuk itu tertawa terbahak-bahak beberapa kali, lalu berkata dengan nada sinis, nanti kalau ada waktu luang, aku pasti akan mencari beberapa gadis dari suku Jinshi untuk diajak bermain. Bajingan. Orang kuat itu dipenuhi amarah dan mengejarnya dengan tergesa-gesa. Kedua belah pihak saling mengejar, dan kekosongan itu terbelah menjadi banyak lubang hitam yang bengkok, seperti meteor yang melesat melintasi lautan bintang, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Chen Qingyuan, yang awalnya menyaksikan kehebohan itu, tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok orang ini sedang menuju ke area di mana ia berada. Ia menyipitkan matanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, menuju ke arahku, ini terlalu kebetulan. Dengan kekuatan Chen Qingyuan, mustahil bagi orang-orang ini untuk mengetahui keberadaannya. Lautan bintang yang begitu luas kebetulan berhadapan dengan posisi Chen Qingyuan. Sungguh takdir. Naga hijau yang bungkuk itu menerjang dengan gegabah, menghancurkan beberapa bintang yang belum melahirkan tenaga kehidupan, bagai kembang api yang sedang mekar, menyilaukan dan cemerlang. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat Chen Qingyuan berada. Dengan suara, bang, yang keras, area tempat Chen Qingyuan berada meledak.
Tak dapat bersembunyi, wujud aslinya pun muncul. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, mengejutkan Qing Yi yang bungkuk. Namun, ia tak sempat memikirkannya, mengira seorang tokoh berpengaruh dari klan Jinsi telah mengantisipasi hal ini dan datang ke sini untuk menghentikannya. Keluar dari sini. Oleh karena itu, Qing Yi yang bungkuk itu tidak melambat sama sekali. Dengan ujung jarinya, 9 pisau terbang itu menyatu menjadi satu. Kekuatan mengerikan itu bagaikan sungai yang meluap, mengalir deras menuju Chen Qingyuan. Melihat ini, Chen Qingyuan sedikit mengernyit. Awalnya aku hanya ingin menonton acaranya saja, tetapi tanpa kusadari aku malah terlibat persembunyian di pojok ini dan aku jadi merasa sedikit tertekan. Ledakan. Pisau terbang itu menusuk dan kekuatan misterius bersiul. Chen Qingyuan berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Ia bahkan tak mengangkat tangannya, tetapi penghalang energi pedang terbentuk di depannya. Menggigit. Pisau terbang itu menusuk tajam ke penghalang pedang, tetapi gagal menembusnya. Suaranya memekakkan telinga, hampir menghancurkan gendang telinga. Melihat pisau terbang yang telah ia gunakan sekuat tenaga gagal untuk mengusir orang di depannya, si bungkuk Qing Yi menunjukkan sedikit ekspresi terkejut dan gelisah yang tak dapat dijelaskan di wajahnya. Akibat adanya halangan itu, penyu hijau bungkuk itu terpaksa memperlambat lajunya. Hanya dalam waktu singkat, para penguasa klan Jinsi berhasil menyusul. Pada saat ini, orang terkuat teratas dari klan Jinsi datang ke langit berbintang ini dan melihat Chen Qingyuan berdiri dengan bangga di depannya. Hatinya bergejolak dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Pada saat yang sama, pemuda bungkuk itu menatap orang yang menghalangi jalannya dan merasa wajahnya samar-samar familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Terlebih lagi, ia tidak dapat merasakan seberapa kuat orang itu, dan hatinya gelisah dan semakin gelisah. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Qing Ge yang bungkuk ingin melewati Chen Qingyuan dan berputar dari samping. Qing Ge yang bungkuk baru saja melangkah beberapa langkah ketika telapak tangan Chen Qingyuan memisahkannya dari lautan berbintang sejauh 1.000.000 mil dan ia harus berhenti. Dengan lambaian tangannya, ia membelah lautan bintang dan menghancurkan segalanya. Cara ini jauh melampaui harapan Qing Ji yang bungkuk. Jejak ketakutan dan kepanikan muncul di wajahnya. Salam, Yang Mulia. Para orang kuat dari klan Jinsi mengejar ke sini, dengan ribuan pikiran di benak mereka, membungkuk dan memberi hormat, dan berteriak keras. Mendengar nama ini, Qing Ge yang bungkuk tiba-tiba menyadari identitas orang yang menghalangi jalannya. Pantas saja dia tampak familiar. Aku mengetahui keberadaan Chen Qingyuan melalui pencarian jati diri. Dewa perang kuno, pejuang yang tak tertandingi, akan sulit menemukan sosok yang serupa bahkan setelah sekian kalpa. Aku tidak mungkin sesial itu. Wajah si bungkuk Qing Ji berubah pucat, tubuhnya gemetar beberapa kali tanpa sadar, rasa takutnya makin kuat, dan dia pun kebingungan. Dia menyerang saya tanpa alasan yang jelas dan ingin pergi tanpa meminta maaf. Chen Qingyuan berkata dengan dingin. Setelah bertemu dengan tatapan mata dingin Chen Qingyuan, pemuda bungkuk itu bergidik lagi, hawa dingin menyapu sekujur tubuhnya, dan keringat dingin keluar. Di depan adalah Chen Qingyuan, dan di belakang adalah orang-orang kuat dari klan Jinsi. Menghadapi situasi ini, pemuda bungkuk itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluar. Saya telah menyinggung Yang Mulia tanpa sengaja. Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Pemuda bungkuk itu telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada banyak biksu dan sangat menyadari perbuatan Chen Qingyuan. Ia tahu Chen Qingyuan bukanlah tandingannya, jadi bagaimana mungkin ia berani bersikap tidak hormat. Setelah mengamati pemuda bungkuk itu lebih dekat, Chen Qingyuan terdiam beberapa saat. Ia menyipitkan mata dan berpikir dalam hati. Ada sesuatu yang aneh tentang aura di sekitar orang ini. Seolah-olah aku ditolak oleh dunia ini dan tidak seharusnya ada. Setelah memikirkannya lagi, ada kesamaan antara fluktuasi hukum orang ini dan He Xuan, putra Kaisar Iblis King Yu. Mungkin, orang ini dan He Xuan terbangun di tempat yang sama, dan mereka adalah bidak catur untuk suatu keberadaan. Orang kuat dari klan Jinsi di samping mempertahankan sikap hormat, tidak berani melangkah maju, dan menunggu dengan tenang. Mereka tidak tahu mengapa Chen Qingyuan ada di sini, tetapi mereka khawatir dia mungkin terlibat dengan si pemerkosa, jadi mereka datang untuk melindunginya. Jika itu masalahnya, situasinya akan sangat rumit. Mereka tegang dan gelisah. Pemuda bungkuk itu menyadari bahwa anggota klan Jinsi takut bertindak gegabah, mereka pasti terintimidasi oleh Chen Qingyuan. Matanya menjadi gelap, dan ia punya ide, jika ia bisa menjalin hubungan dengan Chen Qingyuan, malapetaka hari ini bisa dihindari. Yang Mulia, ini adalah tanda kecil permintaan maafku. Melihat Chen Qingyuan terdiam cukup lama, pemuda bungkuk itu tak mampu lagi menahan tekanan psikologis. Ia memegang cincin Sumeru di kedua tangannya, yang berisi lebih dari separuh aset keluarganya. Sumber dayanya melimpah, cukup untuk membangun pasukan kelas 1. Meskipun Chen Qingyuan mencintai uang, ia juga harus beradaptasi dengan situasi.
Hanya dengan menggunakan teknik fisiognomi, kita bisa tahu bahwa pemuda bungkuk itu bukanlah orang baik. Ia mengeluarkan bau samar yang memuakkan, dan juga ada semacam roh jahat yang tak bisa diabaikan. Apa yang sedang terjadi? Chen Qingyuan mengabaikan kesopanan pemuda bungkuk itu, dengan ekspresi dingin, dan berbalik untuk melihat orang-orang dari klan Jinsi yang lebih jauh, bertanya tentang apa yang terjadi. Yang mulia, pria ini datang entah dari mana, melakukan segala macam kejahatan, termasuk pemerkosaan dan perampokan. Beberapa tahun yang lalu, dia menculik seorang tetua klan kami dan mempermalukannya. Tetua utama, Qin Yuan, sudah tua dan ringkih, dengan suara serak. Ketika menceritakan kejadian ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menatap pemuda bungkuk itu, matanya berkobar amarah yang tak terbendung. Kalian, klan kuno, boleh menindas yang lemah, tapi kalian tidak boleh membiarkan diri kalian menderita ketidakadilan sekecil apapun. Kita semua manusia, tapi kali ini kalianlah yang menjadi korban, jadi kalian tidak boleh menerimanya. Pemuda bungkuk itu mulai membantah. Berdalih, Qin Yuan tidak tahu bagaimana membantah. Setelah menahannya cukup lama, ia pun memarahi dengan wajah memerah. Bukankah suku Jinsi kuno menindas yang lemah, dan bukankah orang-orang di suku itu mempermalukan wanita yang tidak bersalah? Sama sekali tidak. Meskipun tindakan pemuda bungkuk itu menjijikkan, klan kuno itu tidak jauh lebih baik. Setelah memahami detail masalahnya, Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke pemuda bungkuk itu, mengamatinya tanpa menyembunyikan tatapannya, membuatnya merasa tidak nyaman. Siapa namamu? Ngomong-ngomong soal itu, pemuda bungkuk itu tidak pernah menceritakan asal-usulnya, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Zhang Liwan, pemuda bungkuk itu cepat menjawab. Ledakan. Dalam sekejap, tekanan dahsyat menyambar Chen Qingyuan, membuat wajah pemuda bungkuk itu langsung memucat. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Aku ingin mendengar kebenarannya. Chen Qingyuan menggunakan metode unik untuk menilai apakah perkataan pemuda bungkuk itu benar atau salah. Tatapannya tajam dan auranya kuat. Tekanannya menyelimuti ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, membuat orang-orang terkagum-kagum. Zhang Yu, pemuda bungkuk itu tidak menyangka Chen Qingyuan begitu sulit ditipu, jadi ia harus memberitahukan nama aslinya, gemetar ketakutan dan panik. Zhang Cheng berasal dari era manakah? Itu hanya sebuah nama, dan sulit untuk mengetahui asal-usul orang ini secara spesifik. Ada banyak sekali orang dengan nama dan nama keluarga yang sama di dunia. Saya pernah menjadi jenderal di bawah Kaisar Naga. Pemuda bungkuk itu ragu-ragu cukup lama, karena tahu bahwa ia tidak dapat menyembunyikan identitasnya, maka ia pun langsung memberitahukan identitasnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Era di mana Kaisar Naga hidup sudah cukup lama, jutaan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin para jenderal yang ada di bawah komandonya masih hidup sampai sekarang? Itu tidak masuk akal. Orang-orang kuat dari klan Jinsi kuno tercengang dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Formasi ketujuh, Jenderal Zhang Cheng. Dengan petunjuk ini, Chen Qingyuan segera menemukan jawaban yang sesuai di lautan kesadarannya. Tepat, ketika menyebutkan identitas ini, Zhang Cheng awalnya terkejut karena Chen Qingyuanju mengungkapkan asal-usulnya dalam satu kalimat, dan kemudian dia menegakkan punggungnya dan bangga akan hal itu. Catatan kuno menunjukkan bahwa Jenderal Zhang adalah pria yang gagah dan menawan. Kenapa dia terlihat begitu jelek hari ini? Chen Qingyuan menyipitkan matanya dan bertanya. Aku sudah duduk di sini cukup lama, dan waktu bangun tidur, aku seperti ini. Aku ingin tahu apa alasannya. Perkataan Zhang Cheng tidak salah, dan ada ekspresi kebingungan di matanya. Begitu ia terbangun, ia mendapati bahwa ini bukan tubuhnya sendiri. Kekuatannya belum mencapai puncaknya. Ia telah menjadi orang yang sangat buruk rupa. Ia sangat jijik dan menggunakan berbagai cara rahasia untuk mencoba mengubah penampilannya. Sayangnya, semuanya gagal. Pada akhirnya, ia harus menerima kenyataan ini. Kemudian, seolah-olah dituntun oleh suatu kekuatan tak dikenal, ia memulai jalan menuju pencerahan. Lagi pula, aku pernah menjadi anggota pasukan Kaisar Naga. Sungguh memalukan bagiku melakukan hal menjijikkan seperti itu. Chen Qingyuan jarang mengumpat, tetapi hari ini adalah pengecualian. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, meskipun para jenderal dari skuadron ketujuh di bawah Kaisar Naga bernafsu, mereka tidak pernah memaksa orang lain dan selalu mengejar cinta mereka melalui cara yang sah. Mereka jelas-jelas jiwa yang sama, tetapi perbandingan antara masa lalu dan masa kini seperti dua orang yang sangat berbeda. Kalau dipikir-pikir, Zhang Cheng dulunya kuat dan tampan, dan kebanyakan wanita tak bisa menolak pesonanya. Tapi sekarang, dia sangat jelek dan mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Hanya sedikit orang yang mau menghabiskan malam bersamanya. Seni penyamaran hanya dapat menipu orang biasa, tetapi tidak dapat bersembunyi dari mata orang-orang yang berada pada level lebih tinggi atau bahkan lebih kuat. Lagi pula, kamulah yang paling tahu seperti apa jati dirimu, jadi tidak perlu menipu dirimu sendiri.
Dewa terkutuk ini mengizinkanku menjalani kehidupan lain, hanya untuk membuatku terlihat seburuk ini. Zhang Cheng menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya yang berserakan. Semua ini terjadi karena suatu alasan. Kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Zhang Cheng tidak tertarik pada manusia biasa dan hanya ingin mencelakai biksu perempuan. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin ia merasa bangga dan puas. Dia bahkan menemukan alasan yang terdengar muluk untuk dirinya sendiri. Dia bahkan lebih keras kepala daripada aku. Chen Qingyuan mencibir. Zhang Cheng tidak berani menjawab. Yang mulia, hamba serahkan semua harta di tubuh hamba. Mohon berbaik hati dan beri hamba jalan keluar. Setelah hening sejenak, Zhang Cheng meneruskan bicaranya, mengeluarkan semua benda angkasa di tubuhnya, memegangnya dengan kedua tangan, merendahkan posturnya, dengan sangat hormat. Yang mulia, orang ini bukan orang baik, mohon jangan tersinggung. Qin Yuan dari klan Jinsi kuno menjadi cemas dan khawatir Chen Qingyuan akan menyerah dan dengan keras membujuknya. Aku tidak butuhmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Chen Qingyuan tidak memiliki perasaan baik terhadap klan Jinsi kuno dan memarahi mereka dengan dingin. Wajah Qin Yuan memucat, ia menggertakkan giginya, tak berani bicara lagi. Menurutnya, Chen Qingyuan kemungkinan besar berusaha menjaga keamanan pemerkosa ini, dan kecil kemungkinannya untuk menangkapnya di masa mendatang. Untuk sementara, masyarakat suku Jinsi tidak memikirkan mengapa sosok-sosok dari jutaan tahun lalu bisa terlahir kembali di kehidupan ini. Mereka hanya ingin menjaga martabat suku mereka. Jika Zhang Cheng melarikan diri suatu hari nanti, klan Jinsi kuno akan menjadi bahan tertawaan dunia, gengsi mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan kehilangan muka. Melihat Chen Qingyuan tidak akur dengan klan Jinsi, Zhang Cheng merasa senang, seolah-olah ia telah melihat secercah harapan untuk lolos. Ia mulai membayangkan adegan bercinta dengan biksu perempuan itu, dan hatinya terasa gatal dan panas, dan nafsunya pun kembali berkobar. Namun, segala sesuatu di dunia ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kata-kata Chen Qingyuan selanjutnya membuat Zhang Cheng, yang sedang bermandikan hangatnya sinar matahari harapan, tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Dinginnya menusuk dan jiwanya tercekik. Sekalipun aku membunuhmu, sumber dayamu tetap menjadi milikku. Mata Chen Qingyuan sedingin es, membuat orang tidak berani menatapnya. Kadong, jantung Zhang Cheng tiba-tiba bergetar, beberapa helai keringat merembes keluar dari dahinya, bibirnya terbuka dan tertutup, tidak tahu harus berkata apa. Berlututlah. Tiba-tiba, Chen Qingyuan berbicara dengan kekuatan yang luar biasa. Itu sama megahnya dengan tekanan laut, dan mengandung sedikit kekuatan naga yang luar biasa. Celepuk. Setelah berjuang sedikit, Zhang Cheng berlutut di udara, matanya terbuka lebar dan merah, dengan ekspresi ketakutan, kebingungan, kaget, tidak percaya, dan sebagainya. Dulu, dia adalah seorang jenderal di bawah tahta raja. Bagaimana mungkin Zhang Cheng membuat kesalahan? Dia berlutut di depan Chen Qingyuan, matanya dipenuhi emosi yang tak terkatakan, mulutnya terbuka, dan dia gemetar. Yang mulia, dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Cheng melihat sosok gurunya sendiri dalam diri Chen Qingyuan, seakan-akan ia kembali ke masa kejayaan jutaan tahun silam, saat ia bertempur bersama sang guru di utara dan selatan, mengalahkan banyak musuh sakti, merasakan darahnya mendidih dan kejayaannya tak berujung. Chen Qingyuan, yang telah menyatu dengan tulang Raja Naga, dapat memancarkan kekuatan naga terhebat selama yang ia inginkan. Penindasan garis keturunan sudah cukup untuk membuat semua naga gemetar dan merangkak di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun hujatan. Apakah kamu kembali? Pada saat ini, Zhang Cheng memiliki fantasi yang tidak realistis. Chen Qingyuan yang berdiri di depannya bertanya-tanya apakah dia adalah reinkarnasi Kaisar Naga. Jika tidak, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan naga yang begitu mengerikan dan familiar? Chen Qingyuan menatap Zhang Cheng tanpa berkata sepatah kata pun, ekspresinya sangat dingin. Mungkin dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, atau mungkin dia mengira Chen Qingyuan adalah Kaisar Naga kuno. Zhang Cheng berlutut di udara, menundukkan kepalanya, dan menyalahkan dirinya sendiri, Xiao Cheng telah mempermalukanmu, maafkan aku, maafkan aku. Kenangan masa lalu kembali membanjiri bagaikan air pasang, menyerbu setiap inci tubuh Zhang Cheng dan bahkan jiwanya. Merindukan masa lalu dan membenci masa kini. Merasakan kekuatan naga yang familiar ini membangkitkan kenangan dari lubuk hati Zhang Cheng yang terdalam. Ia merasa sangat malu dan terus-menerus meminta maaf. Sesaat kemudian, Zhang Cheng tak kuasa menahan kutukan di hatinya. Dengan tangan kanannya, ia mengumpulkan kekuatan dahsyat dan menamparkan dahinya. Aku tak sanggup berhadapan dengan raja, dan hanya kematian yang dapat menebus dosaku. Sejak Chen Qingyuan melepaskan Long Wei, Zhang Cheng bahkan tidak berani menatapnya. Rasa takut memang penting, tetapi kuncinya adalah rasa malu yang tak tertahankan. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan kepala Zhang Cheng hancur berkeping-keping. Ia menyegel jiwanya di antara kedua alisnya, menghancurkannya, dan mengakhiri hidupnya.
Meskipun Zhang Yu telah meninggal, tubuhnya masih mempertahankan postur berlutut dan membungkuk, yang sangat saleh dan tertanam dalam tulangnya. Orang-orang dari klan Jinxi dan orang lain yang berdiri di dekatnya terdiam dan tercengang. Chen Qingyuan hanya membiarkan Zhang Yu merasakan jejak kekuatan naga ini, jadi orang-orang dari klan Jinxi tidak jelas tentang situasi spesifiknya. Tuhan hanya berkata, berlututlah, dan si pemerkosa bersujud serta berulang kali meminta maaf, dan akhirnya mati untuk menebus dosa-dosanya. Dari awal hingga akhir, Yang Mulia tidak pernah mengambil tindakan serius apapun. Pikiran Qin Yuan dan yang lainnya mulai liar dan tak terkendali. Ketakutan di hati mereka bagaikan pohon muda, tumbuh dengan cepat dan segera berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi, menyelimuti setiap jengkal hati mereka. Satu kata saja dapat membuat musuh kuat yang telah kita kepung dan bunuh beberapa ribu kilogram bertekuk lutut dan bunuh diri. Betapa mengerikannya kekuatan Yang Mulia. Rasa panik yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh tubuh anggota klan Jinxi. Anggota tubuh mereka dingin dan sedikit gemetar. Sehat. Melihat mayat tanpa kepala, Chen Qingyuan mendesah pelan. Zhang Yu memang telah melakukan kesalahan, tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga mempermalukan Kaisar Naga. Tak dapat disangkal bahwa rasa hormat orang ini kepada Kaisar Naga terukir kuat di jiwanya, tanpa sedikit pun kebohongan. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menyekam mayat di depannya, mengubahnya menjadi bubuk dan meleleh di lautan bintang. Adapun perangkat luar angkasa yang dibawanya, disimpan oleh Chen Qingyuan agar tidak terbuang sia-sia. Setelah menyelesaikan masalah ini, Chen Qingyuan memandang orang-orang dari klan Jinxi kuno. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia. Qin Yuan mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju beberapa langkah, dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia pantas mati, itu tidak ada hubungannya denganmu. Dulu, Chen Qingyuan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta beberapa keuntungan kepada klan kuno Jinxi, tetapi kali ini merupakan pengecualian. Karena Chen Qingyuan telah menyatukan tulang Kaisar Naga di daerah terlarang Tianyuan, pasti ada hubungannya. Para jenderal di bawah Kaisar Naga tidak boleh dibiarkan melakukan hal-hal kotor seperti itu, dan mereka harus ditindak tegas. Qin Yuan membungkuk sedikit dan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Semua orang bisa dengan jelas merasakan dinginnya Chen Qingyuan. Jelas sekali bahwa dia tidak memiliki perasaan baik terhadap klan kuno Jinxi dan sangat acuh tak acuh terhadap mereka. Mungkin Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengirim Qin Yuan dan yang lainnya ke surga barat. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Era klan kuno abadi telah lama berlalu. Meskipun beberapa klan kuno memiliki senjata kekaisaran untuk melindungi klan mereka, bukan berarti mereka tak terkalahkan di alam semesta. Klan Gajah Suci kuno adalah contoh terbaiknya. Semua orang berdiri di sana, tidak berani bernapas, jantung mereka berdebar kencang, kaos dalam mereka melekat di badan yang basah oleh keringat dingin, kepala mereka tertunduk penuh hormat, berdoa dalam hati. Setelah beberapa waktu, semua orang tidak dapat lagi menahan tekanan yang datang entah dari mana, sehingga mereka berani untuk melihat ke atas dan menghadapi hidup dan mati. Di mana Yang Mulia? Ketika aku mendongak, aku melihat Chen Qingyuan tak ada lagi di hadapanku, tempat itu kosong. Apakah dia sudah pergi? Karena takut, semua orang menjadi gelisah dan tidak berani bersantai, sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak seorang pun tahu kapan Chen Qingyuan pergi atau kemana dia pergi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar dan mereka tidak berada pada dimensi yang sama. Panggilan. Setelah sekian lama, orang-orang dari klan kuno Jinxi memastikan bahwa Chen Qingyuan telah pergi. Ketegangan di hati mereka langsung mengendur, dan mereka menghela napas panjang dan menyeka keringat dingin dari keringat mereka. Mengerikan sekali. Para penguasa itu ketakutan. Mereka saling berpandangan dan semuanya punya rencana, segera kembali ke suku. Berapapun risikonya, kita harus menyelesaikan dendam lama dengan Sekte Qing. Qin Yuan dan yang lainnya tidak beristirahat sejenak dan bergegas kembali ke suku mereka. Dia mengatakan kebenaran tentang insiden pemerkosaan dan terus menekankan betapa mengerikannya Chen Qingyuan. Setelah berdiskusi selama beberapa jam, para tetua mencapai konsensus, mengepalkan tangan mereka, dan tampak bertekad. Beberapa hari kemudian, di luar gerbang Gunung Qingzhong di Padang Belantara Utara. Patriark klan kuno Jinxi saat ini secara pribadi memimpin sekelompok anggota klan berpangkat tinggi untuk meminta maaf dan menyelesaikan perseteruan lama. Mengenai masalah ini, Qingzhong menolak memasuki pintu dan sangat acuh tak acuh. Meskipun ditolak, para anggota senior klan kuno Jinxi telah mempersiapkan diri secara mental. Mereka sama sekali tidak marah dan menunggu dengan sabar. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Selama lebih dari 2 bulan, kepala keluarga klan kuno Jinxi tidak pergi. Ia berdiri di luar gerbang Gunung Qingzhong dengan mata terpejam untuk beristirahat. Tak peduli apa kata orang lain, sang patriark tetap teguh seperti batu karang. Sekarang Anda sudah di sini, bersiaplah untuk mempermalukan diri sendiri.
Banyak eksekutif senior menundukkan kepala, takut terlihat oleh kenalan dan merasa malu. Namun, demi masa depan klan, mereka tak punya pilihan selain bertahan. Untungnya, pemimpin klan berada di garis depan, dan tanpa pemimpin klan, yang lain tak berani bergerak. Pada awalnya, sang ketua klan bersikap agak pendiam, namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa, ia pun bersikap tegar dan tidak peduli sama sekali. Wajah adalah sesuatu yang hanya kau butuhkan saat kau masih hidup. Jika kau sudah mati, ia tak berarti apa-apa. Di dunia yang makmur dan langka ini, bahkan klan abadi kuno dengan warisan jutaan tahun pun terancam punah. Ditambah lagi fakta bahwa mereka telah menyinggung Chen Qingyuan, risikonya akan semakin besar. Beberapa hari berlalu, dan kini sudah setengah tahun. Puluhan orang dari klan Jinsi tidak pernah pergi sedetik pun, bahkan selangkah pun. Jangan minum alkohol atau teh, jangan makan daging atau apapun lainnya, dan jangan berbisik-bisik satu sama lain. Dia berdiri di sana menunggu, wajahnya penuh ketulusan. Dilihat dari situasinya, tampaknya Sekte Qing tidak akan pergi sebelum para pemimpin puncak terlihat. Dulu, banyak petinggi klan kuno datang ke King Zong untuk meminta maaf, tetapi ditolak oleh King Zong dan langsung pergi. Terlebih lagi, klan lain hanya akan datang dengan beberapa tetua saja. Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Orang-orang dari klan Jinsi ini tidak menghalangi gerbang klan Qing, juga tidak membuat masalah, jadi sulit untuk mengusir mereka. Kalau tidak, jika berita itu tersebar, reputasi klan Qing akan tercoreng. Sakit kepala, bagaimana saya harus menangani hal ini? Seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat mendengar tentang masalah ini dan mendiskusikannya, dengan mengatakan bahwa klan Jinsi kuno telah mengesampingkan harga diri mereka. Klan kuno abadi lainnya tidak akan pernah melakukan ini, itu terlalu memalukan. Bagi suku kuno yang begitu agung dan berkuasa, mengirim seseorang untuk meminta maaf sudah merupakan sikap tunduk. Namun, berdiri di depan pintu selama setengah tahun, dituding dan ditertawakan oleh banyak orang, rasanya terlalu tidak nyaman untuk dibayangkan. Mustahil bagiku melakukan itu. King Zong, Aula Pertemuan. Mengenai urusan suku Jinsi kuno, pertemuan khusus diadakan pada tanggal 1. Lin Changsheng duduk di kursi utama, dan para tetua duduk di kedua sisi, totalnya ada ratusan orang. Bagaimana menurutmu? Lin Changsheng ingin mendengar pendapat orang lain dan melihat apakah ada manfaatnya. Para tetua saling memandang dan berbicara secara rahasia. Seorang tetua tamu, yang kultivasinya telah mencapai alam jembatan ilahi, adalah orang pertama yang berbicara, klan Jinsi kuno tulus kali ini. Tidak pantas bagi kita untuk berlarut-larut tanpa menyelesaikannya. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, kita perlu berdiskusi secara terbuka dan jujur. Ya, Lin Changsheng menatap tamu yang sedang berbicara dan mengangguk kecil. Sebenarnya, dia juga bersungguh-sungguh. Kepala Jinsi telah datang sendiri dan telah menunggu begitu lama. Setidaknya kita harus menghormatinya dan tidak tinggal diam, kata seorang tetua. Semua orang setuju dan berbagi ide yang sama. Jadi, Lin Changsheng membuat keputusan, kalau begitu, silakan undang tamu masuk dan mengobrol baik-baik. Setelah perintah itu dikeluarkan, beberapa tetua segera merapikan pakaian mereka dan melangkah menuju gerbang gunung untuk menjawab undangan itu. Kapan? Gerbang gunung, bagaikan tirai langit, perlahan terbuka, dan lautan awan yang tenang mulai bergolak. Semua batasan internal dan eksternal telah dicabut, dan aman untuk dilalui. Seketika, kelopak mata pemimpin klan Jinsi terangkat tanpa suara. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, gelombang emosi membuncah di dalam dirinya. Ia tahu bahwa penantiannya yang panjang tidak sia-sia. Datang, beberapa tetua keluar dari sekte dengan suara keras. Terima kasih banyak. Pemimpin klan adalah sosok kuat di puncak langkah ke-7 jembatan ilahi, dan ia hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk mencapai langkah ke-8. Masih ada beberapa leluhur yang lebih kuat darinya, tetapi mereka telah menua dan bersembunyi di balik layar. Meskipun dia sangat berkuasa, dia tidak berani pamer dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, sang patriark melangkah maju perlahan-lahan, diikuti oleh para tetua yang menemaninya dari dekat. Pemandangan berubah menjadi istana yang megah. Istana itu berdiri di lautan awan. Ukurannya sangat besar dan dijaga oleh para murid yang bertugas. Istana itu tampak megah dan hikmat. Memasuki aula, para anggota klan Jinsi dipersilakan duduk di kursi-kursi elegan. Di hadapan setiap orang terdapat meja giok, yang di atasnya tertata buah-buahan berharga dan anggur berkualitas, tanpa ada tanda-tanda kelalaian. Gaya King Zong dalam melakukan sesuatu adalah mengabaikan mereka atau memperlakukan mereka dengan baik jika mereka diundang masuk, tanpa kelalaian apapun. Kepala keluarga klan kuno Jinsi saat ini, Zhou Suheng, duduk dan menatap Lin Changsheng. Ia mengepalkan tinjunya sebagai salam dan berkata, Tuan Lin, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Patriark Zhou, apakah kau sudah menunggu begitu lama? Apakah kau bosan? Ask by Pub Future. Lin Changsheng membalas salam dan bertanya langsung.
Tidak, Zhou Suheng menggelengkan kepalanya. Sebagai kepala suku dan tokoh besar di zaman kita, namun ia telah mengalami pengalaman seperti itu, sulit dipercaya ia bisa setenang air. Lin panjang umur berkata lagi. Sejujurnya, Master Sekte Lin, beberapa hari pertama memang agak membuat frustrasi, tetapi segera berlalu, kata Zhou Suheng dengan tulus dan perlahan, waktu telah berubah, dan kita harus menghadapi kenyataan. Meskipun insiden ini mempermalukan diri kita sendiri dan semua pihak yang terlibat, setidaknya kita telah mendapatkan sesuatu. Kita bisa duduk dan berbicara. Patriark Zhou memiliki pikiran yang luas, yang saya kagumi. Lin Changsheng memujinya. Aku tak tahan, Zhou Suheng tertawa meremehkan. Jika aku benar-benar punya hati, seharusnya aku sudah meminta maaf kepada Sekte Qing sejak lama, bukan menunggu sampai sekarang. Kau dan aku sama-sama mengerti bahwa alasan klan kita mengesampingkan harga diri dan meminta maaf kali ini sepenuhnya karena fondasi yang mulia telah dipulihkan, dan masa depan menawarkan kemungkinan yang tak terbatas. Terus terang sekali, ekspresi Lin Changsheng sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Patriark Jinsi akan begitu tulus. Ia berbicara dengan sangat terbuka dan tanpa kepura-puraan. Dibandingkan dengan kata-kata orang lain yang terdengar muluk-muluk, keterus-terangan Zhou Suheng membuat orang merasa lebih nyaman. Ia berpura-pura bodoh padahal tahu kebenarannya dan mengatakan apapun yang ia mau. Saya mewakili klan Jinsi kuno. Saya datang ke sini hanya untuk satu tujuan, berdamai dengan klan Qing. Zhou Suheng sedang tidak ingin minum atau menyesap teh. Tiba-tiba ia berdiri, membungkuk, dan berkata dengan keras. Sejujurnya, Zhou Suheng, sebagai pemimpin klan kuno abadi, datang ke Qingzhou dengan penuh hormat, dan perilakunya tidak memiliki kesombongan dan keagungan seorang atasan. Mentalitas semacam ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Zhou Suheng menatapnya, dan para tetua di belakangnya mengerti dan segera mengeluarkan hadiah permintaan maaf yang mereka bawa. Ledakan. Terdengar suara keras sesuatu jatuh ke tanah, dan 7 kotak hadiah yang dihias dengan indah muncul berjajar di tengah aula. Kemudian, seorang tetua klan Jinsi berjalan ke sisi kotak hadiah, melambaikan lengan bajunya, melepaskan semua larangan pada kotak itu, dan membukanya satu per satu. Dari kiri ke kanan, kotak hadiah pertama berisi ginseng merah darah sepanjang sekitar 60 cm, memancarkan aroma yang kaya. Hamparan di sekitarnya dipadamkan oleh cahaya bintang. Setiap akar ginseng memancarkan rasa misterius, dan nilainya tak ternilai. Ginseng darah seberat 100.000 pon dapat digunakan sebagai obat untuk memperpanjang umur, membantu menembus alam, dan meningkatkan kultivasi. Ginseng darah adalah harta langka di dunia. Sang penatua memperkenalkan asal-usulnya. Lalu, si penatua membuka kotak hadiah pertama. Sebuah manik giok bundar seukuran kepalan tangan, berwarna putih salju, dengan permukaan halus, dan bunga aneh tumbuh di dalamnya. Benda ini bernama Yu Changqing. Cukup pecahkan tubuh mutiaranya untuk mendapatkan beberapa helai cairan spiritual yang mengandung aura khusus. Menurut pengalaman klan kami, benda ini dapat meningkatkan bakat dan pemahaman kultivasi seseorang hingga batas tertentu. Kotak hadiah ketiga berisi bendera merah tua. Bendera pengumpul roh adalah senjata bermutu tinggi yang dapat membantu kultivasi. Senjata ini sangat berguna bagi para kultivator di bawah tingkat Mahayana, dan mempercepat penyerapan energi spiritual. Kotak hadiah keempat berisi jubah hitam. Ini adalah harta karun pertahanan kelas atas, yang berhasil disempurnakan oleh leluhur klan kami setelah mengeluarkan upaya yang luar biasa. Tak lama kemudian, ketujuh kotak hadiah itu dibuka. Apapun yang diambil akan menarik banyak orang kuat untuk memperebutkannya, dan pertempuran berdarah tidak dapat dielakkan. Banyak tetua Sekte Qing menatap hal-hal baik ini dengan mata terbelalak. Qingzhou tidak kekurangan sumber daya batu spiritual. Batu roh yang diperoleh orang-orang ini dari bisnis Yi sudah sangat banyak jumlahnya. Klan Jinsi kuno sangat menyadari hal ini, dan barang-barang yang mereka bawa merupakan harta langka yang sulit dibeli dengan batu roh. Sekalipun harta sebanyak itu diambil, itu tidak akan mengguncang fondasi klan Jinsi kuno. Paling-paling, itu hanya akan menimbulkan sedikit rasa sakit. Bagaimanapun, itu adalah klan kuno dengan warisan puluhan ribu tahun dan memiliki warisan budaya yang mendalam. Saya harap Qingzhou dapat menerima hadiah-hadiah ini. Pemimpin klan Zhou Suheng membungkuk lagi dengan tatapan tulus di matanya. Meskipun Lin Changsheng tergoda oleh sumber daya ini, ia tidak akan mengambil keputusan dengan mudah. Ia mengerutkan bibir dan berpikir keras dalam diam. Ruangan itu tiba-tiba sunyi, dan terdengar suara jarum jatuh. Zhou Suheng tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Lin Changsheng telah membahas dendam lamanya dengan klan kuno secara rinci dengan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan telah menyatakan dengan terus terang bahwa ia tidak akan keberatan dengan keputusan apapun yang diambil Lin Changsheng, dan ia sangat menghormatinya. Lin Changsheng harus mempertimbangkan dengan hati-hati pro dan kontra ini. Setelah beberapa saat, ujung jari Lin Changsheng mengetuk sandaran tangan dengan lembut, menghasilkan suara dada yang nyaring.
Kemudian, dengan tatapan tajam, ia menatap klan kuno Jinsi dan yang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tidak cukup. Mendengar dua kata, Dui, orang-orang dari klan Jinsi tidak hanya tidak merasa sedih, tetapi sangat bahagia, dan itu terlihat di wajah mereka. Jika belum cukup, berarti harga masih bisa dinegosiasikan lagi dan dendam masa lalu bisa diselesaikan. Ada satu hal lagi yang hampir aku lupakan. Zhou Suheng mengatakan ini, berpura-pura ceroboh, dan buru-buru mengeluarkan kotak hadiah gelap dari cincin Sumi. Entah itu kelupaan sejati atau kelupaan palsu, semua orang mengetahuinya secara diam-diam dan tidak perlu ditunjukkan. Sambil memegang kotak hadiah dengan kedua tangan, Zhou Suheng berjalan maju beberapa langkah dengan ekspresi serius. Begitu pikiran itu terlintas di benakku, tutup kotak itu terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat botol giok hijau zamrud dan botol giok biru tua. Total ada 10 pil pemecah kesengsaraan Wuzang. Pil-pil ini dapat membantu para kultivator Mahayana menembus hambatan dan melangkah ke jembatan ilahi. Pil-pil ini tidak memiliki efek samping. Zhou Suheng melepaskan satu tangannya dan menunjuk botol hijau zamrud itu dengan hikmat. Kemudian, ia menunjuk botol giok biru dan berkata, totalnya ada 5 pil esensi sejati 7 harta karun. Pil-pil ini dapat digunakan oleh siapapun di bawah tingkat ke-7 jembatan ilahi untuk menstabilkan pikiran dan meningkatkan efisiensi terobosan alam. Kedua jenis ramuan ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Inilah fondasi yang memungkinkan klan kuno abadi untuk maju selamanya. Selama sumber daya mencukupi, banyak andalan dapat dibudidayakan di setiap era. Suku-suku kuno utama memiliki resep ramuan kuno yang serupa, dan nenek moyang mereka menandatangani sumpah darah bahwa keturunan mereka tidak boleh mewariskannya kepada orang lain. Ketika klan Gajah Suci kuno dihancurkan, semacam pembatasan diaktifkan dan formula ramuan itu berubah menjadi abu. Memberikan begitu banyak pil berharga sekaligus merupakan beban berat bagi klan kuno Jinsi, mengorbankan kepentingan banyak tetua. Namun, selama ini berjalan lancar, biayanya akan sepadan. Setelah mendengar khasiat kedua jenis ramuan ini, banyak tetua sekte Qing tak kuasa menahan diri. Mata mereka terbelalak lebar dan napas mereka memburu. Mereka ingin segera membuka botol obat dan mengamatinya dengan saksama, ingin melihat apakah benar-benar memiliki khasiat ajaib seperti itu. Lin Zhongyu, apakah kamu puas? Hati Zhou Suheng berdarah. Ia mempertahankan sikap hormat dan bertanya dengan lembut. Apakah efek pil ini benar-benar seperti yang dikatakan kepala Zhou? Lin Changsheng benar-benar tersentuh. Ini seperti bantuan yang tepat waktu bagi sekte Qing saat ini. Untungnya, dia tetap tenang dan kalem. Selain Chen Qingyuan, Jianxian dan lainnya, kekuatan Qingzong secara keseluruhan masih agak lemah. Jika kita memiliki pil ini, kita dapat menghasilkan banyak orang kuat dalam waktu yang relatif singkat. Banyak tetua sekte dalam dan pejabat tamu telah mendengar tentang ramuan semacam ini sebelumnya. Mereka menatap botol giok itu dengan penuh semangat. Mereka ingin mendapatkannya dan menggunakan kekuatan obatnya untuk memecahkan kebuntuan yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Itu benar sekali. Zhou Suheng menjaminnya. Baiklah. Lin Changsheng merenung sejenak, tatapannya tajam saat ia membuat keputusan, mengingat ketulusan ketua klan Zhou, dendam lama antara klan Qing dan para bangsawan akan dihapuskan mulai hari ini. Suara alam. Zhou Suheng dan yang lainnya telah tertahan begitu lama, dan akhirnya mendengar kata-kata ini. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan mereka hampir meneteskan air mata karena haru. Kontrak segera ditandatangani, dan orang-orang dari klan kuno Jinsi akhirnya merasa lega. Terima kasih, Lin Zong, atas kemurahan hatimu. Setelah memberikan begitu banyak harta karun, Zhou Suheng harus mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Saya berharap bisa berhubungan baik dengan klan kuno Jinsi di masa depan. Lin Changsheng berbicara dengan sopan. Tentu saja, Zhou Suheng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan sekte Qing. Mungkin ia harus mengandalkan sekte Qing untuk memastikan keselamatannya di masa depan. Jika ada sesuatu yang bisa berguna bagi klan kami, beritahu Lin Zhongyi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kita akan membicarakannya nanti. Lin Changsheng tidak banyak bicara, mungkin dia akan sering bertengkar dengan klan Jinsi kuno di masa depan. Setelah itu, Lin Changsheng memberi isyarat kepada tetua agung, memerintahkannya untuk segera menyimpan hadiah permintaan maaf tanpa membuat kesalahan. Selanjutnya, ia harus mengambil satu pil dari masing-masing dua obat berharga tersebut dan mengirimkannya ke apotek agar dokter hantu dapat memeriksanya dan melihat apakah ada penipuan. Setelah masalah terpecahkan, kedua belah pihak sangat bahagia, menikmati makanan lezat, minum, dan mengobrol. Di sisi lain, ramuan-ramuan berharga dikirim ke apotek. Dokter hantu itu terkejut dan segera mulai mempelajarinya. Setelah belajar selama berhari-hari, dokter hantu dapat memastikan keefektifan ramuan tersebut dan tidak ada bahaya tersembunyi.
Jika kita dapat merekayasa ulang formula ramuan ini, itu akan menjadi landasan terpenting Sekte King. Ada ramuan serupa di internet yang dapat membantu para praktisi Mahayana tingkat puncak menembus hambatan dan mencapai alam jembatan ilahi. Namun, hal ini mengandung risiko tertentu dan dapat dengan mudah menguras potensi seseorang. Tanpa kesempatan yang menantang surga di masa depan, akan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Dua jenis ramuan yang dibawa oleh klan kuno Jinsi jauh melampaui apa yang diketahui orang awam. Ramuan-ramuan ini hampir tidak memiliki efek samping dan dianggap bermutu tinggi serta sangat berharga. Terutama pil 7 harta sejati, yang dapat membantu para biksu Senxiao menembus alam. Selama mereka secara bertahap berkultivasi hingga mencapai puncak alam tertentu, mereka dapat menggunakan kekuatan pil tersebut untuk menembus belenggu. Resep pil. Ada hasrat di mata dokter hantu itu. Melihat dua pil di telapak tangannya, matanya sedikit berfluktuasi dan dia cukup bersemangat. Anda perlu terlebih dahulu mencari tahu bahan-bahan untuk memurnikan ramuan jenis ini, lalu menganalisis proporsi dan proses pemurniannya. Kesulitannya cukup tinggi. Ada kemungkinan untuk menghitung resep khusus ramuan melalui ramuan, tetapi itu sangat kecil, dan itu juga memerlukan banyak percobaan dan kesalahan dengan ramuan yang berharga. Belum lagi satu pil, sekalipun diberikan ratusan pil, bahkan alkemis paling tersohor saat itu pun tidak akan mampu menyimpulkan hasilnya. Bahkan Chen Qingyuan belum pernah mendengar tentang dua resep ramuan dari klan kuno abadi ini. Bukan hanya sudah diberikan kepada dokter hantu sejak lama, mengapa resep itu disembunyikan? Meskipun alam rahasia makam kekaisaran itu berisi harta karun kuno, mereka tidak pernah mencatat buku-buku rahasia berisi ramuan ajaib. Kalau dipikir-pikir, kaisar yang menindas suatu era pasti akan meremehkan ramuan tingkat ini. Minta beberapa lagi pada Master Sekte. Dokter hantu itu tahu kemampuannya sendiri dan tahu bahwa mustahil meraih keberhasilan hanya dengan satu pil. Dia tidak hanya ingin menyimpulkan resep pil, tetapi juga memahami farmakologi yang lebih mendalam dalam prosesnya, menghilangkan kebingungan, dan meningkatkan kekuatannya. Setelah mengetahui permintaan dokter hantu itu, Lin Changsheng mengangguk dan setuju tanpa ragu sedikit pun. Sekalipun dokter hantu itu gagal, itu bukan masalah besar. Ini semua demi perkembangan Qingzong, jadi bekerja keraslah. Setelah tinggal beberapa hari, kelompok orang kuat dari klan Jinsi kuno ini pergi dengan perasaan puas. Meskipun banyak harta warisan Tao yang diberikan, hal itu sepadan untuk melunasi dendam lama. Dalam waktu paling lama beberapa bulan, masalah ini sampai ke telinga banyak orang berkuasa. Klan Jinsi kuno berdiri di luar pintu menunggu selama setengah hari, penuh ketulusan, dan mencapai kesepakatan dengan Sekte King, menjernihkan dendam lama. Suku-suku kuno dari semua sisi mengetahui hal ini dan sedikit banyak terkejut. Masa depan tidak pasti. Perlukah menginjak-injak harga diri seperti ini? Banyak pemimpin klan kuno tidak dapat memahami tindakan pemimpin klan Jinsi. Mereka tidak dapat melakukannya, dan memikirkannya saja membuat mereka merasa malu dan tidak nyaman. Meskipun aku kehilangan muka, aku akhirnya berdamai dengan Qingzong. Beberapa orang sangat mengagumi klan Jinsi kuno. Dunia yang penuh konflik besar penuh dengan variabel. Saya tidak percaya Chen Qingyuan dapat menekannya dan menguasai dunia. Selalu ada sekelompok kecil orang yang tidak mempercayai hal ini, menggertakkan gigi dan berharap Chen Qingyuan akan mati selamanya. Segera, tidak banyak orang yang membahas masalah klan Jinsi kuno. Setiap kali terjadi suatu peristiwa besar baru, yang menggemparkan semua kalangan dan memberi dampak yang besar. Membuktikan jalan, hari keempat. Pada hari kedua, Chen Qingyuan mengenakan jubah polos dan longgar, dengan temperamen yang tidak duniawi, mulia dan bermartabat. Lautan bintang yang sunyi, dipenuhi atmosfer dingin dan mati. Alasan datang ke sini adalah untuk menangkap jejak yang ditinggalkan para pahlawan zaman dahulu. Berada di dunia ini, Anda tidak dapat bergerak maju. Chen Qingyuan menatap ke depan, matanya setajam pisau. Mengikuti pandangan Chen Qingyuan, ada seseorang berdiri tidak jauh di depannya. Lelaki itu adalah seorang pendeta gemuk yang mengenakan jubah kuning muda sederhana, kedua tangannya ditangkupkan dan senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Donor, biksu gemuk itu sopan. Yang pasti biksu ini bukan dari Sekte Buddha Timur. Chen Qingyuan sangat akrab dengan semua biksu besar dalam agama Buddha dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Orang di depan saya kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan Sekte Buddha Timur. Awalnya, Chen Qingyuan berjalan perlahan, memandangi bidang bintang ini, ketika tiba-tiba hukum ruang di depannya berubah, dan kemudian sesosok muncul. Ia segera menjadi waspada, dengan tatapan tajam di matanya. Biksu gemuk yang tak diketahui asal-usulnya itu mungkin tampak ramah, tetapi sebenarnya ia berbahaya. Bahkan Chen Qingyuan, yang telah mencapai puncak kekuatannya, merasakan sedikit tekanan dan tak berani meremehkannya. Siapa nama guru? Kedua belah pihak menjaga jarak tertentu. Chen Qingyuan terdiam beberapa saat, lalu perlahan berbicara untuk menanyakan identitas pihak lain.
Nama saya Jing Yuan. Biksu gendut itu tersenyum dan menjawab dengan lembut. Apa yang kamu inginkan dariku? Di tempat sepi seperti itu, Chen Qingyuan tidak percaya bahwa mereka berdua telah bertemu. Saya melihat Anda memiliki tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi. Maukah Anda bergabung dengan sekte Buddha saya? Biksu gendut itu mengundang dengan tulus. Aku tidak tertarik. Chen Qingyuan langsung menolak dengan ekspresi dingin dan tatapan mata yang dalam. Karena kita punya kebijaksanaan, bagaimana mungkin kita menyia-nyiakannya? Biksu gemuk itu bersikeras, lalu melanjutkan, Buddhisme tak terbatas dan mampu menghilangkan kebingungan para pendonor serta membimbing mereka maju. Mereka mengucapkan serangkaian kata-kata yang menyihir, menyembunyikan bunyi-bunyi Sansekerta yang menusuk jiwa. Jika pikiran seseorang tidak murni, ia akan kehilangan kesadaran dan membiarkan orang lain memanipulasinya, sehingga menjadi seorang murid Buddha. Ledakan. Chen Qingyuan melihat trik ini sekilas. Dengan ekspresi tegas, ia melangkah maju dan langsung menghancurkan kekuatan suara Sansekerta yang menyelimuti tubuhnya. Sihir sonik itu telah hancur, dan pendeta gemuk itu menghentikan tipuannya, sambil tetap tersenyum, dengan semacam ekspresi seperti harimau yang sedang tersenyum. Jangan main-main di depanku, tegur Chen Qingyuan, keluar atau mati. Biksu gemuk di depannya memiliki aura aneh, sangat berbeda dari para biksu terkemuka di sekte Buddha Timur. Para biksu dari timur adalah biksu yang benar-benar tercerahkan, yang penuh kasih sayang dan menyelamatkan dunia. Donor, kau begitu mudah tersinggung, ini tidak bisa diterima. Biksu gemuk itu tetap tenang, seolah tidak merasakan niat membunuh yang terpancar dari Chen Qingyuan. Ia bahkan ingin menggodanya, aku punya metode untuk menenangkan pikiran dan jiwa, yang bisa kuajari padamu. Apa yang disebut metode menenangkan saraf kemungkinan besar adalah tipuan. Jika seseorang benar-benar ingin memperbaiki rantai, biksu gemuk akan mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa teknik rahasia, yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan kesadaran orang lain. Pengadilan kematian. Chen Qingyuan samar-samar merasakan beberapa fluktuasi hukum kuno dari biksu gemuk itu, yang mungkin merupakan makhluk kuat yang baru saja terbangun. Begitu dia selesai berbicara, Chen Qingyuan menamparkan dengan telapak tangannya. Wow, angin palem menyapu, merobek lautan bintang. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa itu mendarat di tempat biksu gemuk itu berada. Ledakan. Cahaya keteraturan meledak, dan kekuatan telapak tangan menghancurkan langit berbintang di depan, dan jurang luar angkasa yang besar pun muncul. Tiba-tiba, biksu gemuk itu menggunakan beberapa metode rahasia untuk menghindari serangan telapak tangan dan berteleportasi ke area aman di dekatnya tanpa terluka. Melihat ini, Chen Qingyuan mengerutkan kening, tatapannya terpaku pada biksu gemuk itu. Aura di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, menyebabkan kekosongan menjadi semakin terdistorsi, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh dunia. Biksu gemuk itu masih tersenyum, tangannya terkepal lembut di depan dadanya. Orang-orang biasa akan menganggapnya sebagai biksu yang baik hati dan murah hati, dan akan bersujud menyembahnya. Kecepatannya cepat. Chen Qingyuan berpikir dalam hati. Gerakan kaki yang dilakukan biksu ini tampaknya tidak sederhana. Donor, kumohon jangan begitu kejam. Kalau tidak, kau akan jatuh ke neraka Avici setelah kematian dan menderita segala macam siksaan, dan kau tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Biksu gemuk itu berani menantang Chen Qingyuan, jadi dia pasti punya keyakinan tertentu. Paling buruk, dia bisa lolos tanpa cedera. Bagaimana mungkin biksu gemuk itu tidak mengetahui identitas Chen Qingyuan? Kamu jelas seorang praktisi Buddha, tapi kamu punya kecenderungan jahat. Chen Qingyuan berkata dengan dingin, reputasi agama Buddha telah tercoreng oleh orang-orang sepertimu. Mengetahui bahwa cara biasa tidak akan berhasil, biksu gemuk itu tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Tindakannya hari ini tidak bertujuan untuk sepenuhnya menyihir Chen Qingyuan, tetapi untuk membingungkan pikirannya, yang akan berakibat fatal. Masuk ke sekte Buddha saya dapat menghilangkan semua masalah. Kali ini, suara biksu gemuk itu menjadi benar-benar hampa, seolah-olah datang dari segala arah, dan simbol-simbol Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya terukir di mana-mana di lautan bintang. Kemudian, biksu gemuk itu perlahan berjalan menuju Chen Qingyuan, dengan cahaya Buddha bersinar padanya dan bunga teratai emas di mana-mana. Aku ingin melihat wajah aslimu. Chen Qingyuan sama sekali tidak takut, dan ia menerjang maju sambil memegang pedang giok putih bintang 7 di tangannya. Pedang Zijun adalah senjata kekaisaran kuno dan tidak boleh digunakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Begitu fluktuasi pola kekaisaran dipicu, niscaya akan ditemukan oleh klan kekaisaran Sangqi, dan banyak masalah akan muncul. Sulit untuk mengetahui asal-usul sebenarnya biksu gemuk itu hanya berdasarkan nama Budanya, Jing Yuan. Oleh karena itu, Chen Qingyuan berencana untuk bersaing dengan biksu gemuk tutu dan menangkap petunjuk berguna dari kekuatan magis yang digunakannya. Desir. Kedua pria itu saling serang hampir seketika, kecepatan mereka secepat meteor yang melesat di langit.
Kekuatan mereka begitu dahsyat hingga menghancurkan langit berbintang sejauh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mil, hancur berkeping-keping, dan menyebabkan kekacauan mencapai puncaknya. Pedang itu menyambar, dan galaksi pun terbuka. Pedang yang diayunkan Chen Qingyuan mengandung niat membunuh yang tak terbatas, dan bersifat tegas, kejam, dan tanpa ampun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pedang ini cukup untuk menindas orang kuat tingkat atas di langkah ke-8 jembatan ilahi, dan bahkan seorang kaisar semu akan merasa sulit menghadapinya. Ledakan. Namun, biksu gemuk itu menggunakan telapak tangan Buddha, dan cahaya Buddha yang besar melonjak keluar, langsung menyelimuti medan perang dan menghalangi kekuatan pedang yang menekan gunung dan sungai. Di lokasi bentrokan, hukum-hukum meledak, disertai gemuruh yang terus-menerus. Tak mampu menahan dampak mengerikan itu, puluhan bintang di sekitarnya berguncang dan kemudian hancur berkeping-keping, menyerupai pertunjukan kembang api yang memukau. Ledakan. Setelah satu gerakan, giliran biksu gemuk itu menggunakan jurus pamungkasnya. Ia menurunkan alisnya dan melantunkan mantra rahasia khusus. Di belakangnya, sebuah Buddha emas, setinggi 100.000 kaki, tampak mengembun. Buddha itu semegah bintang dan memancarkan kekuatan Buddha yang tak tertandingi. Buddha emas membuka matanya dan menghalangi ruang di mana Chen Qingyuan berada. Ketika biksu gemuk itu mengangkat tangannya, Buddha emas membuat gerakan ini pada saat yang sama, dan keduanya tampak menjadi satu. Telapak hati Falun Zen. Dengan satu tebasan telapak tangan, ia seakan mampu menggenggam seluruh alam semesta. Hanya dengan pikiran, ia mampu menghancurkan semua hukum dan menekan roh jahat yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Biksu gemuk itu tahu bahwa Chen Qingyuan bukan orang biasa. Jika dia tidak segera menggunakan kartu asnya, dia akan mudah jatuh. Merobek. Chen Qingyuan mengangkat pandangannya dan menatap monster Buddha emas besar itu, lalu menggenggam pedangnya erat-erat dan menebasnya sekuat tenaga. Lautan pedang melonjak, merobek lubang di telapak tangan raksasa cahaya Buddha yang jatuh. Suara mendesing. Chen Qingyuan memanfaatkan situasi tersebut untuk keluar dari celah tersebut, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyerbu ke arah biksu gemuk itu dengan kecepatan tinggi. Biksu gemuk itu terus menggunakan telapak Buddha yang tak terduga. Begitu ia selesai berpikir, ribuan jejak telapak tangan tak terlihat menekan wajah Chen Qingyuan, memaksa Chen Qingyuan untuk memperlambat langkahnya, mengayunkan pedangnya, dan menembus duri-duri di depannya. Biksu gemuk yang menyebut dirinya, Jing Yuan, memiliki kekuatan tempur nyata yang pastinya melampaui batas langkah ke-8 jembatan ilahi, tetapi ia tidak mampu menahan kekuatan pedang tertinggi Chen Qingyuan. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan kembali menebas dengan pedangnya, menghancurkan semua rintangan di depannya hingga tak bersisa. Tanpa ragu, ia menerjang biksu gemuk itu dan menikamnya dengan ganas menggunakan pedangnya. Engah. Pedang itu terhunus, tetapi tidak menembus tubuh biksu gemuk itu. Malah, menembus jurang horizontal yang luas di langit berbintang, tanpa ujung yang terlihat. Biksu gemuk itu sudah mengantisipasi serangan Chen Qingyuan. Ia bergerak menuju kehampaan lebih dari 100.000 mil di sebelah kiri. Senyum tersungging di wajahnya, tetapi raut wajahnya menyeramkan dan membuat orang-orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Menarik. Gerakan kaki yang aneh dan tak terduga ini membangkitkan minat besar Chen Qingyuan. Berlindunglah kepada Buddhaku dan aku akan mengampuni dosa-dosamu. Biksu gemuk itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara agung, penuh kekuatan Buddha. Buddha emas dalam penglihatan aneh itu perlahan mencondongkan tubuh dan menekan ke depan dengan jarinya. Meskipun tubuh Buddha emas sangat besar, ia tidak besar melainkan lincah. Ledakan. Chen Qingyuan ingin menghindar ke samping, tetapi tiba-tiba, kekuatan telapak tangan yang luar biasa datang dari segala arah. Ia tak bisa bergerak sejenak dan terpaksa menghadapinya secara langsung. Dentang. Naluri pertama saya adalah menghindarinya, bukan karena takut, melainkan karena waspada. Karena saya tidak bisa menghindarinya, saya bisa menghadapinya langsung. Kenapa tidak? Chen Qingyuan tidak menyangka biksu gemuk itu begitu kuat, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang tampaknya kita perlu menanganinya dengan serius. Iklan oleh Pub Future. Ledakan. Tatapan mata Chen Qingyuan menjadi tajam tak tertandingi, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan langit berbintang dalam radius 10.000 mil hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ia menggenggam pedang di tangannya, memanfaatkan kekuatan tubuh Samsara Dao, dan dari bawah ke atas, momentum pedang itu begitu agung. Ledakan. Pedang giok putih bintang 7 menusuk jari raksasa sang Buddha emas dengan kuat, dan sinar cahaya hukum yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan ruang berubah menjadi jutaan keping, seolah-olah kekacauan baru saja dimulai, ketertiban kacau, dan aturan dihancurkan. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan mengayunkan seluruh jari raksasa itu menjadi beberapa bagian dan menyerbu langsung ke arah kepala Buddha emas. Desir. Dengan sapuan pedang, lautan bintang terbelah menjadi dua. Ia melepaskan belenggunya sendiri dan melepaskan kekuatan mengerikan tubuh Samsara.
Kekuatan tempurnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ia memenggal kepala Buddha emas dalam sekejap. Wow, ketika kepala itu jatuh, hukum penglihatan Buddha emas sangat terpengaruh dan hancur. Senyum di wajah biksu gemuk itu langsung membeku, ketenangannya lenyap, dan sedikit kepanikan terpancar di matanya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan melampaui ekspektasi awal. Tingkat bahayanya tiba-tiba meroket. Biksu gemuk itu tampak hikmat, senyumnya lenyap, hatinya merasa sedikit gelisah, dan seluruh tubuhnya tegang. Jika kau berani memprovokasiku, kau harus lebih dari sekedar sedikit kekuatan ini. Tiba-tiba, Chen Qingyuan muncul di depan wajah biksu gemuk itu. Mereka sangat dekat, dan sosoknya seperti hantu, tak menentu dan tak menentu. Melihat Chen Qingyuan tiba-tiba muncul di hadapannya, hati biksu gemuk itu menegang. Cahaya Buddha menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya, menjadi cahaya pelindung dan memadat menjadi pola-pola Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dor, dor, dor. Namun, bagaimana mungkin kekuatan penghalang cahaya Buddha yang maha dahsyat ini menghentikan Chen Qingyuan? Chen Qingyuan melangkah maju, dan kekuatan Buddha dalam radius 1000 mil lenyap dalam sekejap, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, tak terhentikan. Kini, biksu gemuk itu sedikit bingung. Dia baru berada di langkah keempat jembatan ilahi, bagaimana dia bisa mencapai ini? Biksu gemuk itu melihat tingkat kultivasi Chen Qingyuan, tetapi tidak dapat menebak kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Meskipun pertempuran di zona terlarang salju abu saat itu menggemparkan surga dan segudang dunia, itu semua karena Chen Qingyuan secara paksa meningkatkan kultivasinya secara signifikan dengan mengorbankan fondasinya sendiri, sehingga dia mampu mencapai prestasi gemilang dengan bersaing melawan sisa-sisa kaisar. Kalau saja biksu gemuk itu tahu bahwa Chen Qingyuan sudah menjadi begitu menyimpang, dia tidak akan datang sendirian karena risikonya terlalu tinggi. Sekarang Chen Qingyuan terpaksa harus menanganinya dengan serius, dan tidak akan mudah baginya untuk keluar dari situasi ini tanpa cedera. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat seberapa percaya diri kamu. Chen Qingyuan berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangannya, suaranya berat dan pakaiannya berkibar-kibar, bagaikan seorang dewa yang turun ke bumi. Ia menginjak pecahan-pecahan cahaya Buddha, dan setiap langkah yang diambilnya akan membuat jiwa lawannya gemetar dan kegelisahannya meningkat. Beberapa helai rambut di pelipisnya berkibar tertiup angin, menambah kesan elegan padanya. Ia bertekad mencapai puncak dunia dan meraih mimpinya. Seberat apapun rintangan yang ia hadapi, ia tak pernah mundur selangkah pun. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh energiku untuk menyelamatkanmu dan membantumu keluar dari lautan penderitaan. Mengetahui bahwa dirinya terkunci oleh niat pedang Chen Qingyuan yang luar biasa dan tidak dapat melarikan diri, biksu gemuk itu hanya bisa menggigit peluru dan terus bertarung. Setelah selesai berbicara, biksu gemuk itu menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya dan melantunkan kitab suci. Tubuh biksu gemuk itu membesar, mencapai ketinggian 1000 kaki dalam sekejap mata, dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan yang redup. Jubah polosnya juga menjadi luar biasa, berkilauan dengan cahaya keemasan dan dipenuhi kata-kata Sanskerta. Penampakan Vajra yang berharga menekan roh-roh jahat. Ada sedikit darah di mata biksu gemuk itu, dan senyum di wajahnya pun lenyap. Ia menjadi sangat serius, dan ada niat membunuh yang tak terelakkan dalam tubuhnya. Dia melepaskan belenggunya dan memperlihatkan wajah aslinya. Fluktuasi aura 9 langkah jembatan ilahi menjungkir balikan langit berbintang yang mati dan sunyi. Badai yang bergulung-gulung menghancurkan seluruh alam lautan berbintang, dan hukum-hukum bergejolak hebat. Pada level kuasi kaisar, kekuatannya luar biasa. Vajra dengan mata murka, kau adalah biksu jahat setengah Buddha dari zaman kuno. Pada saat ini, Chen Qingyuan menyimpulkan asal-usul biksu gemuk itu melalui berbagai petunjuk, dan riak muncul di matanya. Jutaan tahun yang lalu, seorang murid dengan bakat yang sangat mengerikan muncul dari sekte Buddha, dan banyak biksu terkemuka menaruh harapan besar padanya. Namun, biksu ini menempuh jalan yang baik sekaligus jahat. Demi memperluas pengaruh agama Buddha, ia menipu orang-orang, atau memimpin serangkaian bencana lalu menyelesaikannya sendiri, menipu orang-orang dan membina umat beriman. Setelah masa pergolakan, ia dijuluki biksu setan oleh dunia. Komunitas Buddha sangat muak dengannya dan mengusirnya. Kemudian, biksu gemuk itu tiba-tiba menerobos semua duri di jalannya dan mencapai puncak. Ia mendapat kesempatan untuk mencapai pencerahan, tetapi ia tidak dapat menjadi seorang kaisar dalam arti sebenarnya. Itu karena jalan Buddha yang ditempuhnya tidak lengkap dan tidak dapat disempurnakan. Akhirnya, biksu gemuk itu menjadi setengah kaisar. Meskipun ia tidak terkalahkan pada masanya, ia tidak memiliki kekuatan dahsyat untuk menelan miliaran gunung dan sungai, dan ia sering kali diawasi dan diseimbangkan oleh klan kuno yang abadi. Tubuh setengah kaisar itu hidup selama lebih dari 60.000 tahun dan kemudian meninggal. Dia selalu ingin mencari jalan keluar dari kesulitan dan melihat dengan jelas jalan Buddha yang ditempuhnya, tetapi sayangnya dia gagal pada akhirnya.
Aku seorang biksu yang malang, Jing Yuan. Biksu gemuk itu memelototi Chen Qingyuan dengan suara rendah, dan aura yang sangat mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya yang besar, menyebabkan ribuan bintang di sekitarnya menyimpang dari orbit aslinya dan melayang secara acak, yang sangat mengerikan. Beberapa bintang bertabrakan dan meledak dengan suara ledakan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gumpalan asap yang mengepul. Beberapa bintang melayang ke kedalaman langit berbintang dan ditelan oleh kegelapan. Ayo, bertarung. Chen Qingyuan bersemangat untuk bertarung. Sambil memegang pedang di tangannya, ia melangkah 1000 langkah dan berteleportasi di depan biksu gemuk itu. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Dengan bunyi, swish, pedang itu melesat dan melintasi langit berbintang sejauh jutaan mil. Biksu gemuk itu menamparkan dengan telapak tangannya, dan kekuatan dahsyat alam kuasi kaisar menyapu setiap sudut medan perang, menghancurkan gelombang niat pedang yang datang ke arahnya. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, mencoba menekan Chen Qingyuan. Engah! Chen Qingyuan mengangkat pedangnya dan menikam cahaya telapak tangan yang jatuh di kepalanya. Ia melesat dan mencapai sisi kiri biksu gemuk itu. Ia mengayunkan pedangnya lagi, dan miliaran bayangan pedang yang terjalin dengan keteraturan dan aturan menyerbu ke satu posisi seperti badai horizontal. Biksu gemuk itu ingin menggunakan gerakan kaki rahasianya untuk menghindari gerakan fatal ini. Namun, Chen Qingyuan telah mempertimbangkan hal ini. Beberapa saat yang lalu, ia membentuk lingkaran pedang, yang mencakup puluhan juta kilometer persegi ruang di sekelilingnya, untuk memperlambat kecepatan lawan dan bertindak sebagai blokade. Lautan pedang melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Biksu gemuk itu tak sempat bereaksi dan terkena tebasannya. Kekuatan pedang yang dahsyat itu menembus cahaya sang Buddha yang menyebar di medan perang dan menebas lengan kiri biksu gemuk itu, meninggalkan luka yang sangat mencolok. Biksu gemuk itu terbangun di kehidupan ini, kekuatannya berkurang, barulah awal dari 9 langkah jembatan ilahi. Dalam ingatannya, ia yakin bahwa ia telah meninggal, lalu entah kenapa dihidupkan kembali, dan ia masih belum bisa memahami alasannya. Alasan mengapa dia datang menemui Chen Qingyuan adalah karena suatu suara kadang-kadang terdengar dari dalam hatinya, membimbing biksu gemuk itu secara tak kasat mata. Biksu gemuk itu merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak berdaya untuk menolaknya. Mungkin biksu gemuk itu tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi Chen Qingyuan mengetahuinya dengan jelas. Tampaknya makhluk di sisi lain telah mengawasi Chen Qingyuan selama ini, tetapi hanya menggunakan metode ini untuk menghentikan pertumbuhan Chen Qingyuan ketika tata letaknya sendiri mencapai saat yang sangat kritis dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, Chen Qingyuan pasti sudah tewas dalam pertempuran di daerah terlarang Jinshui. Tanpa diduga, Kaisar Taiwei diam-diam melindunginya dan membalikkan keadaan. Lagi pula, dengan begitu banyak mayat kaisar, mereka tidak bisa membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Sungguh luar biasa. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar Taiwei ingin menyelamatkannya, ia tidak akan punya cukup waktu untuk melakukannya. Di mata orang di seberang, Chen Qingyuan adalah variabel besar yang sangat mungkin memengaruhi rencana jangka panjangnya. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membunuhnya, kalau tidak, ia akan gelisah. Begitu Chen Qingyuan naik tahta, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan mengerikan. Bagiku, bahkan jika kita tidak dapat membunuh Chen Qingyuan, kita harus menggoyahkan tekadnya untuk mengikuti Tao, atau menggunakan metode lain untuk menghalangi jalannya ke depan. Amitabha, aura yang terpancar dari pendeta gemuk itu semakin lama semakin ganas, dan wajahnya tampak sedikit garang. Melihat ini, Chen Qingyuan mengerutkan kening, tatapannya terpaku pada biksu gemuk itu. Aura di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, menyebabkan kekosongan menjadi semakin terdistorsi, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh dunia. Biksu gemuk itu masih tersenyum, tangannya terkepal lembut di depan dadanya. Orang-orang biasa akan menganggapnya sebagai biksu yang baik hati dan murah hati, dan akan bersujud menyembahnya. Kecepatannya cepat, Chen Qingyuan berpikir dalam hati. Gerakan kaki yang dilakukan biksu ini tampaknya tidak sederhana. Donor, kumohon jangan begitu kejam. Kalau tidak, kau akan jatuh ke neraka Avici setelah kematian dan menderita segala macam siksaan, dan kau tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Biksu gemuk itu berani menantang Chen Qingyuan, jadi dia pasti punya keyakinan tertentu. Paling buruk, dia bisa lolos tanpa cedera. Bagaimana mungkin biksu gemuk itu tidak mengetahui identitas Chen Qingyuan? Kamu jelas seorang praktisi Buddha, tapi kamu punya kecenderungan jahat. Chen Qingyuan berkata dengan dingin, reputasi agama Buddha telah tercoreng oleh orang-orang sepertimu. Mengetahui bahwa cara biasa tidak akan berhasil, biksu gemuk itu tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Tindakannya hari ini tidak bertujuan untuk sepenuhnya menyihir Chen Qingyuan, tetapi untuk membingungkan pikirannya, yang akan berakibat fatal. Masuk ke sekte Buddha saya dapat menghilangkan semua masalah.
Kali ini, suara biksu gemuk itu menjadi benar-benar hampa, seolah-olah datang dari segala arah, dan simbol-simbol Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya terukir di mana-mana di lautan bintang. Kemudian, biksu gemuk itu perlahan berjalan menuju Chen Qingyuan, dengan cahaya Buddha bersinar padanya dan bunga teratai emas di mana-mana. Aku ingin melihat wajah aslimu. Chen Qingyuan sama sekali tidak takut, dan ia menerjang maju sambil memegang pedang giok putih bintang 7 di tangannya. Pedang Zijun adalah senjata kekaisaran kuno dan tidak boleh digunakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Begitu fluktuasi pola kekaisaran dipicu, niscaya akan ditemukan oleh klan kekaisaran Sangqi, dan banyak masalah akan muncul. Sulit untuk mengetahui asal-usul sebenarnya biksu gemuk itu hanya berdasarkan nama Budanya, Jingyuan. Oleh karena itu, Chen Qingyuan berencana untuk bersaing dengan biksu gemuk tutu dan menangkap petunjuk berguna dari kekuatan magis yang digunakannya. Desir. Kedua pria itu saling serang hampir seketika, kecepatan mereka secepat meteor yang melesat di langit. Kekuatan mereka begitu dahsyat hingga menghancurkan langit berbintang sejauh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mil, hancur berkeping-keping, dan menyebabkan kekacauan mencapai puncaknya. Pedang itu menyambar, dan galaksi pun terbuka. Pedang yang diayunkan Chen Qingyuan mengandung niat membunuh yang tak terbatas, dan bersifat tegas, kejam, dan tanpa ampun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pedang ini cukup untuk menindas orang kuat tingkat atas di langkah ke-8 jembatan ilahi, dan bahkan seorang kaisar semu akan merasa sulit menghadapinya. Ledakan. Namun, biksu gemuk itu menggunakan telapak tangan Buddha, dan cahaya Buddha yang besar melonjak keluar, langsung menyelimuti medan perang dan menghalangi kekuatan pedang yang menekan gunung dan sungai. Di lokasi bentrokan, hukum-hukum meledak, disertai gemuruh yang terus-menerus. Tak mampu menahan dampak mengerikan itu, puluhan bintang di sekitarnya berguncang dan kemudian hancur berkeping-keping, menyerupai pertunjukan kembang api yang memukau. Ledakan. Setelah satu gerakan, giliran biksu gemuk itu menggunakan jurus pamungkasnya. Ia menurunkan alisnya dan melantunkan mantra rahasia khusus. Di belakangnya, sebuah Buddha emas, setinggi 100.000 kaki, tampak mengembun. Buddha itu semegah bintang dan memancarkan kekuatan Buddha yang tak tertandingi. Buddha emas membuka matanya dan menghalangi ruang di mana Chen Qingyuan berada. Ketika biksu gemuk itu mengangkat tangannya, Buddha emas membuat gerakan ini pada saat yang sama, dan keduanya tampak menjadi satu. Telapak hati Falun Zen. Dengan satu tebasan telapak tangan, ia seakan mampu menggenggam seluruh alam semesta. Hanya dengan pikiran, ia mampu menghancurkan semua hukum dan menekan roh jahat yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Biksu gemuk itu tahu bahwa Chen Qingyuan bukan orang biasa. Jika dia tidak segera menggunakan kartu asnya, dia akan mudah jatuh. Merobek. Chen Qingyuan mengangkat pandangannya dan menatap monster Buddha emas besar itu, lalu menggenggam pedangnya erat-erat dan menebasnya sekuat tenaga. Lautan pedang melonjak, merobek lubang di telapak tangan raksasa cahaya Buddha yang jatuh. Suara mendesing. Chen Qingyuan memanfaatkan situasi tersebut untuk keluar dari celah tersebut, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyerbu ke arah biksu gemuk itu dengan kecepatan tinggi. Biksu gemuk itu terus menggunakan telapak Buddha yang tak terduga. Begitu ia selesai berpikir, ribuan jejak telapak tangan tak terlihat menekan wajah Chen Qingyuan, memaksa Chen Qingyuan untuk memperlambat langkahnya, mengayunkan pedangnya, dan menembus duri-duri di depannya. Biksu gemuk yang menyebut dirinya, Jingyuan, memiliki kekuatan tempur nyata yang pastinya melampaui batas langkah ke-8 jembatan ilahi, tetapi ia tidak mampu menahan kekuatan pedang tertinggi Chen Qingyuan. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan kembali menebas dengan pedangnya, menghancurkan semua rintangan di depannya hingga tak bersisa. Tanpa ragu, ia menerjang biksu gemuk itu dan menikamnya dengan ganas menggunakan pedangnya. Engah. Pedang itu terhunus, tetapi tidak menembus tubuh biksu gemuk itu. Malah, menembus jurang horizontal yang luas di langit berbintang, tanpa ujung yang terlihat. Biksu gemuk itu sudah mengantisipasi serangan Chen Qingyuan. Ia bergerak menuju kehampaan lebih dari 100.000 mil di sebelah kiri. Senyum tersungging di wajahnya, tetapi raut wajahnya menyeramkan dan membuat orang-orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Menarik. Gerakan kaki yang aneh dan tak terduga ini membangkitkan minat besar Chen Qingyuan. Berlindunglah kepada Buddhaku dan aku akan mengampuni dosa-dosamu. Biksu gemuk itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara agung, penuh kekuatan Buddha. Buddha emas dalam penglihatan aneh itu perlahan mencondongkan tubuh dan menekan ke depan dengan jarinya. Meskipun tubuh Buddha emas sangat besar, ia tidak besar melainkan lincah. Ledakan. Chen Qingyuan ingin menghindar ke samping, tetapi tiba-tiba, kekuatan telapak tangan yang luar biasa datang dari segala arah. Ia tak bisa bergerak sejenak dan terpaksa menghadapinya secara langsung. Dentang. Naluri pertama saya adalah menghindarinya, bukan karena takut, melainkan karena waspada. Karena saya tidak bisa menghindarinya, saya bisa menghadapinya langsung.
Kenapa tidak? Chen Qingyuan tidak menyangka biksu gemuk itu begitu kuat, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang tampaknya kita perlu menanganinya dengan serius. Iklan oleh Pub Future. Ledakan. Tatapan mata Chen Qingyuan menjadi tajam tak tertandingi, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan langit berbintang dalam radius 10.000 mil hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ia menggenggam pedang di tangannya, memanfaatkan kekuatan tubuh Samsara Dao, dan dari bawah ke atas, momentum pedang itu begitu agung. Ledakan. Pedang giok putih bintang 7 menusuk jari raksasa Sang Buddha emas dengan kuat, dan sinar cahaya hukum yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan ruang berubah menjadi jutaan keping, seolah-olah kekacauan baru saja dimulai, ketertiban kacau, dan aturan dihancurkan. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan mengayunkan seluruh jari raksasa itu menjadi beberapa bagian dan menyerbu langsung ke arah kepala Buddha emas. Desir. Dengan sapuan pedang, lautan bintang terbelah menjadi dua. Ia melepaskan belenggunya sendiri dan melepaskan kekuatan mengerikan tubuh Samsara. Kekuatan tempurnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ia memenggal kepala Buddha emas dalam sekejap. Wow, ketika kepala itu jatuh, hukum penglihatan Buddha emas sangat terpengaruh dan hancur. Senyum di wajah biksu gemuk itu langsung membeku, ketenangannya lenyap, dan sedikit kepanikan terpancar di matanya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan melampaui ekspektasi awal. Tingkat bahayanya tiba-tiba meroket. Biksu gemuk itu tampak hikmat, senyumnya lenyap, hatinya merasa sedikit gelisah, dan seluruh tubuhnya tegang. Jika kau berani memprovokasiku, kau harus lebih dari sekedar sedikit kekuatan ini. Tiba-tiba, Chen Qingyuan muncul di depan wajah biksu gemuk itu. Mereka sangat dekat, dan sosoknya seperti hantu, tak menentu dan tak menentu. Melihat Chen Qingyuan tiba-tiba muncul di hadapannya, hati biksu gemuk itu menegang. Cahaya Buddha menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya, menjadi cahaya pelindung dan memadat menjadi pola-pola Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dor, dor, dor. Namun, bagaimana mungkin kekuatan penghalang cahaya Buddha yang maha dahsyat ini menghentikan Chen Qingyuan? Chen Qingyuan melangkah maju, dan kekuatan Buddha dalam radius 1000 mil lenyap dalam sekejap, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, tak terhentikan. Kini, biksu gemuk itu sedikit bingung. Dia baru berada di langkah keempat jembatan ilahi, bagaimana dia bisa mencapai ini? Biksu gemuk itu melihat tingkat kultivasi Chen Qingyuan, tetapi tidak dapat menebak kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Meskipun pertempuran di zona terlarang salju abu saat itu menggemparkan surga dan segudang dunia, itu semua karena Chen Qingyuan secara paksa meningkatkan kultivasinya secara signifikan dengan mengorbankan fondasinya sendiri, sehingga dia mampu mencapai prestasi gemilang dengan bersaing melawan sisa-sisa kaisar. Kalau saja biksu gemuk itu tahu bahwa Chen Qingyuan sudah menjadi begitu menyimpang, dia tidak akan datang sendirian karena risikonya terlalu tinggi. Sekarang Chen Qingyuan terpaksa harus menanganinya dengan serius, dan tidak akan mudah baginya untuk keluar dari situasi ini tanpa cedera. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat seberapa percaya diri kamu. Chen Qingyuan berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangannya, suaranya berat dan pakaiannya berkibar-kibar, bagaikan seorang dewa yang turun ke bumi. Ia menginjak pecahan-pecahan cahaya Buddha, dan setiap langkah yang diambilnya akan membuat jiwa lawannya gemetar dan kegelisahannya meningkat. Beberapa helai rambut di pelipisnya berkibar tertiup angin, menambah kesan elegan padanya. Ia bertekad mencapai puncak dunia dan meraih mimpinya. Seberat apapun rintangan yang ia hadapi, ia tak pernah mundur selangkah pun. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh energiku untuk menyelamatkanmu dan membantumu keluar dari lautan penderitaan. Mengetahui bahwa dirinya terkunci oleh niat pedang Chen Qingyuan yang luar biasa dan tidak dapat melarikan diri, biksu gemuk itu hanya bisa menggigit peluru dan terus bertarung. Setelah selesai berbicara, biksu gemuk itu menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya dan melantunkan kitab suci. Tubuh biksu gemuk itu membesar, mencapai ketinggian 1000 kaki dalam sekejap mata, dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan yang redup. Jubah polosnya juga menjadi luar biasa, berkilauan dengan cahaya keemasan dan dipenuhi kata-kata Sansekerta. Penampakan Fajra yang berharga menekan roh-roh jahat. Ada sedikit darah di mata biksu gemuk itu, dan senyum di wajahnya pun lenyap. Ia menjadi sangat serius, dan ada niat membunuh yang tak terelakkan dalam tubuhnya. Dia melepaskan belenggunya dan memperlihatkan wajah aslinya. Fluktuasi aura 9 langkah jembatan ilahi menjungkir balikan langit berbintang yang mati dan sunyi. Badai yang bergulung-gulung menghancurkan seluruh alam lautan berbintang, dan hukum-hukum bergejolak hebat. Pada level kuasi kaisar, kekuatannya luar biasa. Fajra dengan mata murka, kau adalah biksu jahat setengah Buddha dari zaman kuno. Pada saat ini, Chen Qingyuan menyimpulkan asal-usul biksu gemuk itu melalui berbagai petunjuk, dan riak muncul di matanya. Jutaan tahun yang lalu, seorang murid dengan bakat yang sangat mengerikan muncul dari sekte Buddha, dan banyak biksu terkemuka menaruh harapan besar padanya.
Namun, biksu ini menempuh jalan yang baik sekaligus jahat. Demi memperluas pengaruh agama Buddha, ia menipu orang-orang, atau memimpin serangkaian bencana lalu menyelesaikannya sendiri, menipu orang-orang dan membina umat beriman. Setelah masa pergolakan, ia dijuluki biksu setan oleh dunia. Komunitas Buddha sangat muak dengannya dan mengusirnya. Kemudian, biksu gemuk itu tiba-tiba menerobos semua duri di jalannya dan mencapai puncak. Ia mendapat kesempatan untuk mencapai pencerahan, tetapi ia tidak dapat menjadi seorang kaisar dalam arti sebenarnya. Itu karena jalan Buddha yang ditempuhnya tidak lengkap dan tidak dapat disempurnakan. Akhirnya, biksu gemuk itu menjadi setengah kaisar. Meskipun ia tidak terkalahkan pada masanya, ia tidak memiliki kekuatan dahsyat untuk menelan miliaran gunung dan sungai, dan ia sering kali diawasi dan diseimbangkan oleh klan kuno yang abadi. Tubuh setengah kaisar itu hidup selama lebih dari 60.000 tahun dan kemudian meninggal. Dia selalu ingin mencari jalan keluar dari kesulitan dan melihat dengan jelas jalan Buddha yang ditempuhnya, tetapi sayangnya dia gagal pada akhirnya. Aku seorang biksu yang malang, Jing Yuan. Biksu gemuk itu memelototi Chen King Yuan dengan suara rendah, dan aura yang sangat mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya yang besar, menyebabkan ribuan bintang di sekitarnya menyimpang dari orbit aslinya dan melayang secara acak, yang sangat mengerikan. Beberapa bintang bertabrakan dan meledak dengan suara ledakan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gumpalan asap yang mengepul. Beberapa bintang melayang ke kedalaman langit berbintang dan ditelan oleh kegelapan. Ayo, bertarung. Chen King Yuan bersemangat untuk bertarung. Sambil memegang pedang di tangannya, ia melangkah 1000 langkah dan berteleportasi di depan biksu gemuk itu. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Dengan bunyi, swish, pedang itu melesat dan melintasi langit berbintang sejauh jutaan mil. Biksu gemuk itu menamparkan dengan telapak tangannya, dan kekuatan dahsyat alam kuasi kaisar menyapu setiap sudut medan perang, menghancurkan gelombang niat pedang yang datang ke arahnya. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, mencoba menekan Chen King Yuan. Engah! Chen King Yuan mengangkat pedangnya dan menikam cahaya telapak tangan yang jatuh di kepalanya. Ia melesat dan mencapai sisi kiri biksu gemuk itu. Ia mengayunkan pedangnya lagi, dan miliaran bayangan pedang yang terjalin dengan keteraturan dan aturan menyerbu ke satu posisi seperti badai horizontal. Biksu gemuk itu ingin menggunakan gerakan kaki rahasianya untuk menghindari gerakan fatal ini. Namun, Chen King Yuan telah mempertimbangkan hal ini. Beberapa saat yang lalu, ia membentuk lingkaran pedang, yang mencakup puluhan juta kilometer persegi ruang di sekelilingnya, untuk memperlambat kecepatan lawan dan bertindak sebagai blokade. Lautan pedang melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Biksu gemuk itu tak sempat bereaksi dan terkena tebasannya. Kekuatan pedang yang dahsyat itu menembus cahaya sang Buddha yang menyebar di medan perang dan menebas lengan kiri biksu gemuk itu, meninggalkan luka yang sangat mencolok. Biksu gemuk itu terbangun di kehidupan ini, kekuatannya berkurang, barulah awal dari 9 langkah jembatan ilahi. Dalam ingatannya, ia yakin bahwa ia telah meninggal, lalu entah kenapa dihidupkan kembali, dan ia masih belum bisa memahami alasannya. Alasan mengapa dia datang menemui Chen King Yuan adalah karena suatu suara kadang-kadang terdengar dari dalam hatinya, membimbing biksu gemuk itu secara tak kasat mata. Biksu gemuk itu merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak berdaya untuk menolaknya. Mungkin biksu gemuk itu tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi Chen King Yuan mengetahuinya dengan jelas. Tampaknya makhluk di sisi lain telah mengawasi Chen King Yuan selama ini, tetapi hanya menggunakan metode ini untuk menghentikan pertumbuhan Chen King Yuan ketika tata letaknya sendiri mencapai saat yang sangat kritis dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, Chen King Yuan pasti sudah tewas dalam pertempuran di daerah terlarang Jinshui. Tanpa diduga, Kaisar Taiwei diam-diam melindunginya dan membalikkan keadaan. Lagi pula, dengan begitu banyak mayat kaisar, mereka tidak bisa membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Sungguh luar biasa. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar Taiwei ingin menyelamatkannya, ia tidak akan punya cukup waktu untuk melakukannya. Di mata orang di seberang, Chen King Yuan adalah variabel besar yang sangat mungkin memengaruhi rencana jangka panjangnya. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membunuhnya, kalau tidak, ia akan gelisah. Begitu Chen King Yuan naik tahta, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan mengerikan. Bagiku, bahkan jika kita tidak dapat membunuh Chen King Yuan, kita harus menggoyahkan tekadnya untuk mengikuti Tao, atau menggunakan metode lain untuk menghalangi jalannya ke depan. Amitabha, aura yang terpancar dari pendeta gemuk itu semakin lama semakin ganas, dan wajahnya tampak sedikit garang.